Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti yang sudah dijanjikan ya bahwa di serial video tutorial part yang kedua ini temanya tentang Object Transformation Shortcut. Ya, jadi saya membagi tema Object Transformation ke dalam dua buah part. Part yang pertama adalah yang sudah kita bahas ya berkenaan dengan apa tadi Introduction to Object Transformation ya. Ada perubahan posisi, ada juga perubahan rotasi dan penskalaan. Kita sudah mempelajari bagaimana memindahkan objek, merotasi objek, dan menskalakan objek menggunakan transformation tools, atau juga kita bisa melakukannya menggunakan cara mengakses nilai-nilainya langsung melalui inspektor panel. Nah, pada part yang kedua ini, pembahasan kita masih tentang object transformation, tapi fokus kita adalah pada short key. Shortcut apa yang bisa kita gunakan untuk mempercepat pekerjaan kita dalam mengimplementasikan transformation. Ya, itulah yang akan kita menjadi fokus pembahasannya. Baik, saya akan membuat new scene ya. New scene ya, mohon maaf tadi ada general ya. Nah, sehingga kita memiliki tampilan scene yang baru gitu ya, seperti ini. Seperti yang sudah disampaikan pada intro tadi, kita akan mempelajari bagaimana kita bisa memindahkan objek ini menggunakan shortcut. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, teman-teman, sebelum kita bisa menggunakan shortcut, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa ada sebuah objek yang dalam keadaan sudah terpilih. Dalam hal ini misalkan cube kita ini ya. Kita memiliki objek kubus yang sudah dalam keadaan terpilih. Sehingga kita bisa melakukan proses uh, transformation. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah pertama, tentukan dulu jenis transformation apa yang ingin kita lakukan. Misalkan memindahkan posisi. Nah, jika yang kita inginkan adalah memindahkan posisi, maka shortcut atau short key yang bisa kita gunakan adalah G. Tombol G pada keyboard. Nah, sekarang teman-teman lihat ya, saya tidak memilih transformation tools. Tapi saya akan menggunakan short key. Saya tekan tombol G. Nah, itu. Sekarang saya sudah bisa memindahkan objek tanpa harus menggunakan tools. Oke. Nah, tetapi bagaimana jika itu yang pertama tadi ya, memindahkan objek ke segala arah yaitu menggunakan G. Nah, sekarang yang berikutnya, bagaimana jika kita ingin memindahkan objek tapi hanya pada arah sumbu tertentu? Misalkan kita hanya ingin memindahkan objek searah sumbu X saja. Misalkan ya, sumbu X itu ada di sini nih. Atau saya rotasi dulu. Sebelah sini. Ya. Jadi kita hanya ingin memindahkan objek ke arah kanan saya ini. Searah sumbu X yang merah itu. Ini. Saya tidak menggunakan tools ya. Ini saya tidak ada gizmo-nya. Saya menggunakan tombol G. Setelah G-nya aktif, tambahkan sumbu yang akan kita jadikan arah perpindahannya, yaitu tadi sumbu X. Nah, itu. Sehingga sekarang perpindahan objek hanya akan bisa dilakukan pada arah sumbu X tadi itu. Kalau saya tarik ke atas juga tidak akan mau berpindah ke atas karena sudah dikunci di sumbu X. Saya ulangi ya. Pertama adalah G, lalu X. Nah, jika ingin melepaskan, tekan klik kanan. Nah, bagaimana kalau ingin sumbu Z? Ini sama, ya. Tinggal G, lalu Z. Maka dia ke arah atas bawah. Berikutnya jika ingin searah sumbu Y. G, lalu Y. Ya. Nah, itulah shortcut yang bisa kita gunakan untuk mengunci arah perpindahan dari objeknya. Namun, sekarang kita bisa melakukan kebalikannya. Bagaimana jika kita ingin memindahkan objek
Bisa ke arah sumbu Z, bisa ke arah sumbu Y, tetapi X tidak boleh. Jadi justru kita mengunci X agar tidak ada perubahan posisi pada sumbu X misalkan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah tekan G, lalu jangan lupa tekan tombol Shift terlebih dahulu, lalu tombol X. Artinya, kita bisa ke arah sumbu manapun selain sumbu X. Nah, ini. Jadi, objek ini hanya bisa kita pindah-pindahkan searah sumbu Y dan Y saja. X-nya sudah nggak bisa terkunci. Saya ulangi sekali lagi. Untuk mengunci arah perpindahan agar tidak berpindah ke sumbu tertentu, kita menggunakan Shift. Sekali lagi, G, lalu Shift X. Artinya perpindahan hanya akan terjadi pada sumbu Y atau sumbu Z. X-nya nggak boleh. Nah, analogi yang sama bisa kita lakukan dengan mengunci di sumbu-sumbu yang lain. Itu sama caranya sama. Misalkan G, Shift, Y, berarti kita kunci dia tidak bisa berpindah di sumbu Y, dan seterusnya. Dan analogi yang sama juga teman-teman bisa kita lakukan pada penskalaan dan perotasian. Hanya saja yang membedakan adalah jika perpindahan posisi itu menggunakan G, kalau skala itu menggunakan S, kalau rotasi itu menggunakan R. Selebihnya sama persis. Sebagai contoh, saya ingin memperbesar kubus ini. Maka yang saya lakukan adalah dengan shortcutnya S, karena skala. Gitu ya. S. Sekarang saya bisa memperbesar dan memperkecil objek ini tanpa menggunakan transformation tools. Dan saya juga bisa mengunci arah perbesarannya. Misalkan hanya ingin diperbesar di sumbu X, maka yang saya lakukan adalah S, lalu X. Maka kubus ini hanya bisa diperbesar dan diperkecil searah sumbu X. Tetapi jika yang kita inginkan adalah memperbesar selain dari sumbu X, maka adalah S, Shift, X. Ada shift-nya. Nah itu ya. Bisa diperbesar perkecil sumbu Y, bisa diperbesar dan diperkecil sumbu Z, tetapi tidak mungkin diperbesar dan diperkecil di sumbu X. Nah itulah teman-teman beberapa hal yang berkaitan dengan shortcut dari proses transformation. Nah lalu ada sebuah kebiasaan yang eh, harus kita apa namanya biasakan ya. Ada sebuah proses yang harus kita biasakan setelah kita melakukan proses transformation, yaitu melakukan proses apply. Ya. Dan ini harus kita biasakan. Karena jika kita tidak apply pada aksi skalasi atau transformation, ya biasanya akan menghasilkan sebuah perubahan skala maupun perubahan rotasi tidak seperti apa yang kita inginkan. Bukan berarti salah ya. Jadi sebaiknya setiap kali kita selesai melakukan proses transformation, kita lakukan proses apply. Sebagai contoh gini, misalkan saya sudah, saya tampilkan dulu ya gizmo eh, ini, bukan apa namanya propertinya. Saat ini objek kita di bagian rotasi semuanya masih nol karena belum terjadi rotasi. Gitu ya. Nah, tapi sekarang saya akan coba merotasi objek kita. Kita merotasi objek kita, ya, pada sumbu X misalkan, gitu. Nah, lalu, misalkan sudah selesai, kita harus membiasakan untuk mengapply-nya, teman-teman. Bagaimana cara mengapply-nya? Kita bisa mengakses objek, lalu di situ ada apply, lalu kita pilih apply mana yang ingin kita implementasikan. Ada rotation, scale, dan lain sebagainya. Tadi yang kita lakukan proses rotasi, maka kita apply rotation. Ya. Sekarang dia kembali lagi ke nol. Proses
apply akan mengembalikan semuanya ke nilai nol gitu ya. Dan kita juga masih bisa memanfaatkan apa namanya, Control Z atau undo. Ya. Nah, itulah teman-teman beberapa hal penting yang kita harus kuasai berkenaan dengan object transformation. Baik itu tools-nya, penggunaan tools transformation-nya, penggunaan inspektor maupun shortcut. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa kuasai. Terima kasih atas perhatiannya. Dan di serial video tutorial berikutnya kita akan bahas tentang teknik duplication. Nah, di teknik duplication ini kita akan juga mulai mencoba membuat sebuah bangunan, gitu ya. Kita akan membuat sebuah bangunan dari kumpulan-kumpulan kubus dengan teknik duplication. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.